warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arnitia Permana dalam kelas Arnitia. Kali ini materi yang akan dibahas adalah fabel. Oke, nah ini masuk ke dalam materi kelas 7. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut tentang fabel, Ibu akan menyampaikan KD atau kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. KD atau kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah KD 3.11, yaitu mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar, serta KD 4.11 yaitu menceritakan kembali isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian mampu mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar, serta kalian mampu menceritakan kembali isi fabel atau legenda daerah setempat. Baiklah, kita masuk ke pembahasan tentang fabel ya. Tentunya kalian sudah pernah atau sering sekali membaca cerita fabel. Jadi fabel termasuk ke dalam cerita narasi yang diperankan atau tokoh utamanya adalah binatang. Oke, sampai di sini sudah pernah pasti ya. Sejak kecil kita sering sekali mendengarkan dongeng yang tokohnya adalah binatang seperti kancil, kelinci gitu. Nah, berarti itu termasuk ke dalam fabel. Oke, kita lihat lagi pengertian dari fabel. Fabel adalah cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku seperti manusia. Jadi tokoh utamanya binatang, kehidupan binatang, tapi dia berperilaku seperti manusia. Maksudnya dia bisa berbicara, berwatak seperti manusia gitu ya, memiliki masalah seperti manusia. Nah, fabel ini memiliki nama lain, yaitu cerita moral. Mengapa? Karena di dalam fabel banyak sekali nilai moral atau amanat yang bisa kita ambil atau yang bisa kita contoh. Oke, nah terkadang walaupun fabel tokoh utamanya merupakan manusia, namun terkadang ada tokoh-tokoh manusia di sana, di dalamnya. Tapi tetap yang menjadi tokoh utamanya adalah si binatangnya. Oke, nah fabel ini, istilah fabel ini berasal dari bahasa asing, yaitu fabulat. Oke. Oke, selanjutnya adalah ciri fabel. Ciri fabel yang pertama adalah tadi sudah dijelaskan tokoh utamanya merupakan binatang. Lalu watak tokohnya seperti manusia. Yang ketiga, rangkaian cerita. Jadi terdapat rangkaian cerita atau rangkaian peristiwa yang berupa sebab akibat. Oke. Dan yang keempat, menggunakan latar alam. Karena tokohnya binatang, jadi dia menggunakan latar alam. Oke, bisa di sungai, di hutan, di sawah, di kebun gitu. Lalu yang kelima, menggunakan kalimat naratif berupa penceritaan. Misalnya suatu hari atau ada seekor katak. Nah, lalu yang keenam, menggunakan kalimat langsung. Karena banyak juga terdapat percakapan di sana. Oke, ada dialog gitu. Dan yang ketujuh, yang terakhir, menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi dalam fabel, karena dia termasuk karya sastra dan termasuk cerita, jadi boleh menggunakan bahasa sehari-hari. Oke, tapi tetap sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas unsur intrinsik yang terdapat dalam fabel. Jadi ibu ulangi lagi ya, kita sudah pernah membahas waktu cerita fantasi. Jadi dalam cerita fantasi fabel itu pasti terdapat unsur intrinsik. Dalam karya sastra pasti ada unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Oke, nah sekarang kita akan membahas kembali unsur intrinsik yang terdapat dalam fabel. Oke, yang pertama adalah tema. Oke, tema ini adalah gagasan atau ide dasar dalam sebuah cerita. Ide cerita, ide yang mendasari sebuah cerita atau gagasan yang mendasari sebuah cerita. Ketika kita mau membuat sebuah cerita, hal utama, hal pertama yang harus kita tentukan adalah temanya. Kita cari dulu tema yang mau kita buat, baru kita kembangkan. Oke, jadi tema itu adalah inti ceritanya, ya, simpulan dari ceritanya.
ya. Makanya ketika kita mau mengetahui tema sebuah cerita itu tidak bisa diambil dari awal atau akhir cerita, melainkan kita harus membaca keseluruhan cerita baru kita tahu temanya atau inti ceritanya. Berbeda dengan judul, kalau judul itu hanya merupakan petikan dari sebuah cerita. Oke, kebanyakan hanya merupakan petikan dari atau bagian dari sebuah cerita, tidak menggambarkan keseluruhan dari cerita terkadang gitu ya. Jadi nanti ketika ibu minta coba tuliskan tema dari sebuah fabel tersebut, berarti bukan judulnya yang ditulis, melainkan inti dari ceritanya. Oke, itu tema. Yang kedua, unsur intrinsiknya adalah tokoh dan watak atau penokohan dan perwatakan. Kalau tokoh berarti karakter yang terlibat dalam cerita itu. Kalau watak berarti sifat atau perilaku dari si tokoh. Nah, tokoh sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah protagonis, lalu ada antagonis, dan ada tritagonis. Oke, kita akan bahas dari protagonis terlebih dahulu. Protagonis adalah tokoh utama. Kan kalau kalian akan ibu ulangin lagi ya, dulu atau mungkin saat ini kita masih membahas kalau protagonis adalah tokoh yang baik ya. Padahal protagonis ini tidak selalu baik, melainkan protagonis berarti adalah tokoh utama, tokoh yang sering muncul, tokoh yang menjadi pusat penceritaan. Nah, dalam penceritaan, tokoh utamanya yang sering munculnya ini tidak harus selalu bersifat baik. Namun, cerita kita kebanyakan baik yang dalam negeri, luar negeri, fabel, dongeng, novel, bahkan sinetron sekalipun atau film. Nah, kebanyakan tokoh utamanya yang sering muncul ya, yang menjadi pusat penceritaannya selalu yang bersifat baik. Makanya timbullah kesimpulan kalau protagonis merupakan tokoh yang baik, padahal tidak selalu gitu ya. Oke, lalu yang kedua, antagonis. Ini pasti kalian akan menyebutnya adalah tokoh yang jahat, padahal bukan itu, melainkan antagonis merupakan lawan dari tokoh utama. Oke, jadi kalau tokoh utamanya bersifat baik, otomatis antagonisnya pasti bersifat jahat. Dan lagi-lagi, kebanyakan cerita kita itu tokoh utamanya selalu baik, makanya kebanyakan antagonisnya selalu jahat. Jadi timbullah kesimpulan kalau antagonis adalah tokoh yang jahat, padahal tidak seperti itu dan tidak selalu begitu. Oke, dan kalian juga harus ingat, antagonis itu kan sama seperti istilah antonim, sama ya, antonim, antagonis. Nah, anta itu berarti tidak atau lawan. Berarti kalau antonim itu bukan makna yang bukan kata lawan, bukan lawan kata, mereka kata-kata yang memiliki makna berlawanan, ya kan? Dan kita sepakat ya kalau antonim itu lawan makna gitu ya, atau dulu kalian menyebutnya sebagai lawan kata, padahal kata tidak punya lawan, ya kan? Nah, berarti kalau tritagonis ini adalah lawan dari tokoh utama. Oke, itu. Lalu yang ketiga adalah tritagonis. Nah, tritagonis ini adalah tokoh tambahan atau bisa juga disebut sebagai penengah atau pelerai dalam sebuah cerita. Sampai di sini, Ibu harap kalian bisa paham dan mengerti, lalu bisa menyegarkan kembali pemahaman kalian tentang tokoh dan tentang tema. Oke, baiklah, unsur intrinsik yang selanjutnya adalah latar atau setting. Jadi latar atau setting adalah keterangan mengenai tempat, waktu, atau suasana dalam fabel yang sedang diceritakan. Oke, jadi nanti disebutkan latarnya di mana, ya, latar tempatnya di mana, waktunya kapan, suasananya bagaimana. Nah, ini masuk ke dalam latar, jadi harus tiga-tiganya. Selanjutnya, alur, ya. Alur ini merupakan jalan cerita atau rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Jadi kalau kita mau membuat cerita, pasti ada rangkaiannya nih, kita susun dari awal sampai dia akhir. Oke. Nah, alur ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, alur maju atau disebut sebagai kronologis. Jadi menceritakan dari awal sampai akhir. Misalnya dari menceritakan si
belalang yang kelaparan sampai akhirnya dia menemukan makanan dan dia bisa tidur nyenyak. Jadi dari awal sampai akhir. Atau yang kedua, nih jenis yang kedua disebut alur mundur. Nama lainnya adalah flashback. Nah, ini berarti dia menceritakan masa lalu. Misalnya tadi si belalang itu merasa kelaparan sekali hari ini. Lalu dia teringat mengapa dia bisa kelaparan. Ternyata pada saat musim semi atau sebelum musim gugur, musim semi, dia tidak bekerja dengan baik, dia tidak mengumpulkan makanan seperti hewan-hewan lain. Akhirnya dia merasa lapar gitu ya. Jadi dia mengingat mengapa dia bisa lapar dan teman-teman yang lainnya tidak. Ternyata dia tidak bekerja saat musim semi gitu. Jadi menceritakan masa lalunya. Oke, yang ketiga adalah alur campuran. Nah, ini berarti dia bolak-balik ya, dari maju, mundur, lalu maju lagi, atau dari mundur ya, dari akhir ke awal lalu ke akhir lagi. Contohnya menceritakan si belalang yang merasa saat ini dia selalu bersenang-senang, menari-nari, lalu dia melihat teman-temannya sedang bekerja keras, dia merasa bingung. Hai kalian, mengapa kalian bekerja, sibuk bekerja? Ayo ikut bernyanyi bersama saya. Lalu teman-temannya itu tidak menghiraukan, mereka tetap bekerja. Tibalah musim dingin, semua teman-temannya berada di dalam sarang gitu ya. Tapi si belalang berada di sarangnya dan merasa lapar. Akhirnya dia keluar, tidak ada orang satupun ya, tidak ada binatang satupun dan tidak ada makanan. Nah, di situ dia merasa kelaparan. Lalu saat dia merasa kelaparan, dia kembali ingat mengapa dia merasa lapar. Dia ingat kemarin apa yang dia lakukan dan apa yang teman-temannya lakukan. Nah, itu yang disebut sebagai alur campuran. Dari awalnya, dari sebabnya, lalu akibatnya, dan balik lagi ke peristiwa awal yang dialami sama si tokoh. Oke, itu alur. Selanjutnya kita masuk ke amanat. Amanat ini dan perlu diperhatikan dan perlu diingat lagi, kalau setiap karya sastra itu pasti memiliki amanat. Ada pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Kita harus apa? Kita harus seperti apa? Gitu ya. Begitu juga fabel. Apalagi fabel nama lainnya adalah cerita moral. Otomatis dia pasti memiliki amanat atau pesan yang ingin disampaikan sama penulis. Biasanya pesannya itu berkaitan dengan kehidupan manusia, ya, hal yang harus kita lakukan dan hal yang tidak harus kita lakukan. Oke, jadi nanti kalau diminta untuk menelaah atau mengidentifikasi unsur intrinsik dalam fabel, kalian harus menyebutkan temanya, lalu tokoh dan wataknya. Oke, lalu kalian sebutkan juga alurnya, kalian sebutkan latarnya. Oke, ingat kalau latar kalian sebutkan tiga-tiganya, waktu, tempat, dan suasana. Lalu yang terakhir kalian juga sebutkan atau kalian tuliskan juga amanatnya. Oke, untuk amanat boleh lebih dari satu. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan jenis fabel. Jenis fabel itu terdapat ada dua jenis fabel ya. Yang pertama adalah fabel yang berdasarkan latar dan watak. Maksudnya apa nih? Jadi nanti ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu fabel alami dan fabel adaptasi. Fabel alami maksudnya adalah ya berdasarkan latar dan wataknya ini. Fabel alami ini wataknya diberikan sesuai dengan kenyataan. Misalnya nih, watak si kelinci dia cepat. Berarti dalam cerita fabel ini diceritakan kelinci juga cepat dan suka melompat. Oke, atau pura-pura lambat. Nah, di fabelnya juga diceritakan pura-pura lambat. Atau misalnya ikan hanya bisa hidup di air. Nah, di cerita fabel itu juga hanya menceritakan ikan yang berada di air. Oke. Lalu yang kedua, jenis fabel berdasarkan latar dan wataknya ada fabel adaptasi. Maksudnya ini watak sama latarnya disesuaikan sama kehidupan manusia. Jadi diberikan latar, diberikan watak seperti manusia. Oke, contohnya nih,
beruang bersekolah. Beruang itu kan tidak bersekolah ya, tidak bersekolah dalam artian yang sesungguhnya, tapi dalam cerita fabel ini diceritakan kalau beruang ini sekolah, dia berada di sekolah, di kelas, dan memiliki teman-teman. Atau misalnya menceritakan tentang gajah yang memiliki kamar dan tempat tidur, dan setiap malam dia tidur di kasur gitu. Selanjutnya adalah jenis fabel berdasarkan kemunculan pesan, amanat, atau kode ya. Jadi ada fabel yang dengan kode, maksudnya ini eksplisit ya. Jadi pesannya atau amanatnya atau kodenya terdapat dalam fabel tersebut. Nah, biasanya amanatnya atau pesannya ada di paragraf terakhir dalam fabel. Jadi kita nggak perlu mencari-cari lagi nih, langsung ada amanat atau temanya atau pesannya. Oke. Dan yang kedua ada fabel tanpa kode. Ini maksudnya adalah fabelnya tidak dituliskan pesannya atau amanatnya di dalam cerita tersebut. Nggak ada amanatnya, nggak ada fabelnya. Jadi kita mesti mencari sendiri, menelaah sendiri, menentukan sendiri kira-kira tema atau pesannya apa nih, atau amanatnya apa nih dalam fabel tersebut. Oke, itu pembahasan mengenai jenis fabel. Dan selanjutnya untuk menceritakan kembali isi fabel, kalian bisa dengan cara membaca fabel secara keseluruhan. Lalu kalian bisa juga ceritakan tokohnya, yang tadi unsur intrinsiknya kalian ceritakan ya. Lalu jenisnya juga bisa kalian ceritakan, atau menceritakan kembali isi fabel, bisa juga menceritakan inti cerita si fabel. Oke, yang penting kalian harus paham dulu isi ceritanya, baru bisa kalian menceritakan kembali isi fabel. Oke, selamat mencoba, selamat belajar, semoga dapat dimengerti. Seperti biasa, setelah ini kita akan melaksanakan latihan. Sebelum kalian mengerjakan latihan KD 3.11, Ibu akan memberikan contoh cara mengerjakan latihan KD 3.11. Jadi ini adalah contohnya ya. Contohnya Ibu ambil dari fabel kedua, sesama saudara harus berbagi. Jadi kalian tuliskan temanya nanti ya, latarnya seperti ini, tempat, waktu, dan suasana ada 3, tokoh dan watak, alurnya cukup kalian tulis maju atau mundur. Lalu amanatnya ini boleh lebih dari 1. Jadi ini contoh cara mengerjakan. Dan ini baru soal yang harus kalian kerjakan. Identifikasikanlah unsur intrinsik fabel 1 yang berjudul Belalang Sembah halaman 195. Nah, kalian kerjakan seperti contoh yang tadi. Tulis temanya, latarnya, waktu, tempat, suasana, tokoh dan watak, alur, cukup tulis maju atau mundur, lalu tulis juga amanatnya. Kerjakan di buku tulis. Kemudian kalian Ibu minta untuk mengerjakan latihan KD 4.11, yaitu menceritakan kembali fabel. Kalian Ibu minta ceritakan kembali fabel 1 yang berjudul Belalang Sembah halaman 195 dalam 1 paragraf. Jadi cukup ceritakan dalam 1 paragraf menggunakan bahasa dan kalimatmu sendiri, tapi tetap menggunakan bahasa yang baku dan sopan. Semua dikerjakan di buku tulis. Demikian pembelajaran hari ini, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa di kelas Arnitia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.